Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara fitrah kita hamba-hamba Allah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nilainya di dalam kehidupan kita berpasang-pasangan, satu di antaranya adanya kehidupan, pasti pasangannya adalah kematian. Kita orang yang beriman sangat meyakini akan fitrah tersebut. Kita orang yang beriman sangat percaya akan ketetapan dan ketentuan Allah tersebut. Tidak satu pun di antara kita yang meragukan hal itu, karena kita sering mendengar di dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan menjalani atau mendapati yang namanya kematian. Siapa saja, sehingga di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Imran di ayat 145, kita sering mendengar a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillah kitaban muajjalah. Dan sesuatu yang bernyawa tidak akan kembali menghadap Allah melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah diatur waktunya oleh Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bagi kita orang beriman, kita sangat meyakini sepenuh hati bahwa di antara ketetapan, ketentuan kuasa Allah yang harus dijalani oleh kita hamba-hambanya, setiap yang hidup, setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan kematian itu hadir, kematian itu datang, tidak lain dan tidak bukan, kita sangat meyakininya karena biiznillah, karena izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sering mendengar Bapak dan Ibu di dalam hidup kita, apalagi di dalam kehidupan bermasyarakat, bahwa yang namanya kematian itu hadir bukan persoalan muda atau tua, bukan persoalan sehat atau sakit, bukan persoalan status miskin atau kaya, bukan persoalan finansial juga, bukan persoalan pangkat dan jabatan, tapi kematian itu hadir berlandaskan firman Allah di surah Al-Imran di ayat 145 tadi, tidak lain dan tidak bukan biiznillah, melainkan karena izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Bapak dan Ibu, kehidupan kita ini dengan izin Allah, betul, dan kita akan kembali menghadap Allah itu juga dengan izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya wajar Bapak Ibu kalau kita lihat hari ini, kita persaksikan, mungkin kita punya keluarga, mungkin kita punya kawan, punya sahabat, atau barangkali jiran tetangga yang terkadang dia opname di rumah sakit, tak sadarkan diri berhari-hari, bahkan tak sadarkan diri berminggu-minggu, tuh ada yang tidak kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita persaksikan sehat-sehat, kita lihat masih berpapasan ketemu dengan kita, malah kalau sudah datang biiznillah, sudah izinnya Allah, dia dulu pula yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam satu riwayat pernah diceritakan sekelompok kaum Bani Israel itu pernah bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendirikan ibadah solat sunnah 2 rakaat. Selesai itu mereka bermohon kepada Allah, mereka meminta kepada Allah, Bapak dan Ibu,
supaya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana rasanya orang yang sudah mati atau bagaimana rasanya orang yang sudah meninggal dunia. Sehingga sekelompok Bani Israel itu datang ke satu pemakaman bapa dan ibu, kemudian sampai di pemakaman itu kembali berdoa kepada Allah. Dalam riwayat itu dikabulkan Allah, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu lelaki. Dalam riwayat tersebut lelaki itu begitu bangkit, yang dinampakkan cuma bahagian kepalanya. Jadi kalau di kuburan tuh kita tengok ada makam, ada kuburan, ditunjukkan dengan izin Allah kepalanya aja nongol. Kalau kita barangkali nampak kepala orang begitu, takut awak lari, ya kan? Apalagi Bapak Ibu, seandainya kejadian macam Bani Israel itu pula, nampak pula kepala. Ditengok tu pula kepala, tu pula dahinya hitam. Dalam riwayat itu dinyatakan orang yang dibangunkan, dibangkitkan Allah, nampak kepalanya itu adalah orang yang rajin beribadah atau digelar sebagai ahli ibadah. Pokoknya kepalanya hitam, jidatnya hitam. Tapi bukan berarti garansi jidat hitam tu udah pasti ahli ibadah. Apa kalau jidat hitam ni kan banyak juga dia bisa hitam pula, ya kan? Kemudian begitu terbangun membuka mata, si ahli ibadah ini berkata, wahai tuan-tuan, ada apa? Dengan izin Allah Ta'ala, Allah bangunkan aku untuk menghadap kalian. Aku lebih kurang sudah 100 tahun meninggal dunia, tapi masih terasa sakitnya kematianku yang lebih kurang 100 tahun lalu ku alami. 100 tahun sudah meninggal dunia, rasa sakratul maut, rasa mati itu masih terasa, kata ahli ibadah itu. Dirasakannya bagaimana 100 tahun yang lalu beliau kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya tercengang, tak jadi nanya apa-apa itu orang-orang Bani Israel itu. Kenapa? Mendengar kalimat si ahli ibadah itu 100 tahun. 100 tahun Bapak Ibu dia sudah meninggal dunia masih terasa. Kita belum tentu ada garansi bilangan umur kita itu sampai 100 tahun hidup di dunia. Si ahli ibadah itu sudah menjalani masa-masa 100 tahun di alam barzakh yaumul kubur, merasakan bagaimana kematiannya akan kembali menghadap Allah 100 tahun yang lalu masih membekas Bapak dan Ibu. Ketika dihadapkan dengan izin Allah di kalangan sekelompok Bani Israel tadi, bagaimana dengan kita Bapak dan Ibu mengambil hikmah riwayat yang pendek ini? Kita nggak tahu, barangkali bisa lebih kita menunggu kiamat yang sebenarnya, kiamat kubra itu benar-benar terjadi. Sehingga wajar kita jangan berpikir orang yang sudah meninggal dunia itu yang satu sudah berada dalam surga, yang satu sudah berada di dalam neraka. Belum, semuanya masih berada daftar tunggu, menunggu masing-masing di alam kubur atau yaumul barzakhnya masing-masing.